Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan terhadap lowongan kerja kedaluarsa. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang, salam kenal. Kalau misalkan teman-teman di sini pengen belajar lebih dalam terkait dengan informasi yang ada seputar karir, tahapan rekrutmen gitu, teman-teman silahkan explore aja dari channel YouTubeku ini di bagian playlist. Kalau misalkan teman-teman di sini nih ada yang belajar lebih spesifik, misalkan lagi belajar pengolahan data menggunakan Microsoft Excel atau belajar rekrutmen bersama BUMN, rekrutmen CSN kayak gitu teman-teman bisa explore melalui video shorts. Dan apabila di sini teman-teman ada yang sebagai job seeker, pencari kerja, teman-teman silahkan bisa pantau secara berkala di bagian community karena di sana aku bakal update informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan dari koneksiku yang ada di LinkedIn. Nah, teman-teman pada kesempatan ini yuk kita ngobrol yuk terkait dengan lowongan kerja kedaluarsa. Mungkin kebanyakan dari kita, khususnya job seeker, khususnya lagi fresh graduate, kalau ngerasa ada loker nih, wah ini tanggalnya udah lewat, wah udah ditutup gitu. Otomatis di skip. Padahal teman-teman tahu nggak, banyak banget hal yang bisa kita lakukan dari loker kedaluarsa ini. Mungkin bahasanya loker kedaluarsa itu apa sih? Loker kedaluarsa itu adalah loker yang satu, mungkin rekrutmennya udah tutup, udah lewat kayak gitu ya. Kalau di atas kertas udah nggak bisa dilamar lagi, lokernya udah dinyatakan ditutup prosesnya gitu. Nah ini teman-teman udah kayak skip 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 aja kayak gitu. Nah yuk semoga dengan nonton video ini teman-teman yang biasanya langsung skip 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 langsung buru-buru move on ke loker-loker terbaru mungkin bisa sedikit menggali kayak gitu. Coba ada hal-hal yang bisa dilakukan dari loker-loker kedua rasa ini. Nah teman-teman silahkan kalau mau siapkan buku catatan atau mau bikin catatan di laptop, di komputernya boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya, oke? Karena di sini aku cuma pengen ngobrol santai aja. Nah teman-teman kayak gini nih, ini aku ada contoh nih ya. Aku ada contoh yang berasal dari official LinkedIn-nya Softex Indonesia, kayak gitu. Nah, sekarang gini teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman mikir, kita diskusi bareng ya. Anggap aja nih, poster locker yang ada di samping ini udah nggak berlaku, udah kedaluarsa gitu. Jadi tanggalnya udah lewat nih. Padahal kalau teman-teman lihat, wah ini perusahaannya besar nih, wah reputasinya bagus nih, wah ini salah satu perusahaan yang aku pengen masuk di sana nih, wah di posisi yang dibuka ada dream job nih dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira teman-teman, kalau loker ini misalkan udah lewat, udah kedaluarsa gitu, batas akhir ngelamar katakanlah tanggal 20, sekarang udah tanggal 30, kira-kira teman-teman mau ngapain gitu? Coba bayangin, pertimbangannya jangan dari mana-mana ya, pertimbangannya dari poster ini aja. Kira-kira teman-teman bisa nebak pikiranku nggak? Kira-kira aku mau ngarah kemana? Oke? Nah, mungkin ada yang udah bener ya teman-teman di sini. Jadi setiap poster itu pasti bisa memunculkan ide dan informasi. Pasti ada informasi yang ada di sini. Karena ini kan penyampaian informasi. Terlepas dari udah kedulasa atau enggak, tapi kan ini adalah penyampaian informasi secara visual. Teman-teman bisa ngelihat kayak gitu. Yang kedua adalah setiap informasi pasti bisa digunakan untuk memunculkan ide. Dan kombinasi dari keduanya ini bisa dikonversi menjadi tindakan. Nah, sebagian dari teman-teman atau mungkin sebagian besar melakukan kedalaman ya udah skip aja. Tapi kalau di sini coba teman-teman, kita pakai sudut pandang lain yaitu jangan sia-siakan ide dan informasi yang teman-teman peroleh dari suatu loker. Di sini aku kasih contoh ini ya teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa diperoleh dari poster lowongan pekerjaan yang oke kita pengen perusahaannya, kita pengen posisinya itu aku banget deh tapi udah kelewat. Ada banyak teman-teman. Kira-kira apa aja nih teman-teman poin-poinnya? Bisa disebutkan? Tiga. Coba bayangkan. Informasi dan ide apa yang teman-teman bisa munculkan dari lowongan kerja udah kedaluarsa? Bisa tebak aku kira-kira mau ngomongin apa? Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin teman-teman pikirkan barusan. Dan yang pastinya, aku bilang ya, pastinya teman-teman bisa olah ini semua. Ini adalah hal-hal yang teman-teman itu bisa peroleh dan dikonversi menjadi tindakan. Kita bahas satu-satu aja. Paling atas nih, ide perusahaan. Misalkan gini, teman-teman itu bingung.
seorang fresh graduate, aduh aku mau ngelamar di mana lagi gitu-gitu. Perusahaan teman-teman oke lah di dalam kepala tuh perusahaan besar ada banyak ini banyak. Tapi kayak mana dulu nih bingung buat ngelangkah. Begitu lihat poster, teman-teman langsung merasa, oh iya ini masuk kriteria nih gitu. Ini bakal aku riset nih, ini bakal aku follow up nih kayak gitu. Jadi walaupun posternya udah kedaluarsa, teman-teman jadi kepikiran, oh perusahaan ini nih salah satu perusahaan yang aku inginkan. Akhirnya apa? Mungkin official sosmednya yang teman-teman belum kunjungi jadi dikunjungi, yang belum di-follow jadi di-follow gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Terus apa lagi misalkan nih di atas nih, ide kesempatan. Aku bahas sama ide komunikasi. Jadi kayak gini, ide kesempatan itu kayak gini loh. Teman-teman itu punya kesempatan melamar pekerjaan itu tidak hanya dari poster loker yang lagi dirilis. Begitu teman-teman lihat poster kayak gini, nih teman-teman lihat di sini nih. Contoh aja nih, ada LinkedIn, ada Instagram, ada website. Artinya apa? Yang tadinya bingung nih, oh aku pengen lamar di PT ini, tapi gimana caranya? Dapat infonya di mana? Gara-gara poster yang mungkin anggap aja ini udah kedaluarsa ya. Ini teman-teman tahu, oh aku follow up-nya tuh ke LinkedIn-nya ke sini, Instagram-nya ke sini, website-nya ke sini. Yang sebelumnya teman-teman nggak tahu tuh. Jadi teman-teman punya ide kesempatan. Dalam arti, oh iya, aku akan kunjungi semua ini. Barangkali di sini ada informasi yang aku cari, yang selama ini aku nggak tahu harus nyari kemana. Atau aku selalu nemukan dengan informasi yang ya loker-loker palsu, kayak gitu. Jadi itu adalah ide yang bisa keluar. Apalagi nih di atas nih, ide komunikasi. Maksudnya ide komunikasi itu gini, teman-teman itu kan sebenarnya bisa ya follow up ke perusahaan. Tapi mungkin ada loh sebagian teman-teman, mungkin yang nonton video ini yang ngerasa bahwa, kebanyakan fresh graduate sih, kita kalau loker itu tunggu aja gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kita nggak boleh nanya, kita nggak boleh cari tahu gitu. Atau nanyanya tuh hanya sekedar, oke, kunjungi aja sosmednya. Kalau nggak ada, ya udah tunggu. Oh, kalau nggak lewat email. Padahal ide komunikasi ini macam-macam. Misalkan, teman-teman bisa loh, kalau kunjungi websitenya, di sana mungkin ada alamat email yang teman-teman bisa nanya info ke sana. Kesempatan kerja, kesempatan magang, dan lain-lain. Terus teman-teman kunjungi sosial media LinkedIn atau Instagram, teman-teman bisa nge-DM IG-nya gitu, mulai nanya-nanya di sana, pasti dibalesin sama adminnya. Terus ke LinkedIn, di LinkedIn teman-teman nggak cuma follow up lewat official LinkedIn-nya, teman-teman jadi kepikiran, oh ide komunikasi nggak harus ke perusahaannya. Aku cari orang yang kerja di perusahaan ini, gitu. Terus caranya gimana? Ya udah cari orang yang kerja di sana. Cari siapa? Cari HR-nya, cari rekruternya, cari usernya, kayak gitu. Atau orang-orang yang udah kerja di sana di posisi yang pengen aku lamar. Aku pengen lamar jadi analis. Di sana udah ada jadi analis ya. Aku coba deketin lewat linknya. Jadi teman-teman punya ide komunikasi gitu. Bahwa komunikasi dengan perusahaan tidak melulu soal menghubungi perusahaan itu. Mungkin bisa ada akses menghubungi orang-orang yang ada di dalamnya kayak gitu. Terus ide-ide yang lain tuh, ide posisi. Maksudnya gini, teman-teman tuh banyak loh ya yang udah aku review, yang udah ada di sesi sharing sama aku gitu. Yang aku tanya tuh teman-teman tuh ngejar perusahaannya gitu. Aku pengen kerja di perusahaan ini kak, aku pengen kerja di perusahaan ini kak, gitu. Tapi begitu aku asal tembak nih, tapi mau nggak kamu kerja di sana untuk posisi ini? Ya enggak sih kak, kayak gitu. Berarti kayak artinya apa? Teman-teman kan mungkin yang sekarang ini dibayangkan adalah oke perusahaan ini, nama besarnya, reputasinya dan lain-lain. Tapi kan teman-teman balik lagi gitu. Coba tanyakan sama diri sendiri. Untuk posisi tertentu, kalau teman-teman bahkan kerja di sana, pasti teman-teman nggak mau gitu. Nah, dengan poster loker yang udah kedaluarsa ini, di dalamnya kan ada informasi nih, gitu. Ada informasi yang akhirnya teman-teman tahu, oh perusahaan ini ternyata tuh ada posisi ini ya. Nah, misalkan ini ada berapa nih? 7 nih. Ada 7 posisi nih yang lagi dibuka. Aku pengen 3 nih, gitu. Terus akhirnya mikir apa? Oh, kalau pengen 3 ini berarti perusahaan ini rekrut itu. Oke, aku akan cari apa nih di atas nih? Cari kesempatan. Bisa kesempatan selanjutnya, bisa ide komunikasi. Tanyain, hubungin rekruternya, hubungin perusahaannya barangkali masih ada kesempatan. Yang mungkin teman-teman belum memperoleh infonya kayak gitu. Jadi teman-teman jadi ada ide, oh perusahaan ini buka posisi ini. Oke, aku jangan sampai kelewatan untuk posisi selanjutnya ya, untuk postingan selanjutnya ya kayak gitu. Terus apa lagi? Itu ada ide kemampuan. Ide kemampuan tuh kayak gini logikanya teman-teman. Banyak teman-teman tuh ngejar, aku pengen kerja di perusahaan kayak gini untuk posisi A, B, C. Tapi
Teman-teman di sini ada nggak yang ngikutin rekrutmen terus terhenti di tahap tertentu tapi di situ mulu gitu? Aku terhenti di interview HR mulu. Aku terhenti di interview user mulu. Aku terhenti di FGD mulu kayak gitu kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mungkin di situ ada suatu kemampuan ya yang dibutuhkan untuk posisi itu tapi teman-teman nggak tahu. Jadi teman-teman kebanyakan nih memang teman-teman fresh graduate nih. Jadi kayak oke aku pengen kerja untuk posisi itu. Tapi tahu nggak di industri itu butuh kemampuan lain, kemampuan bahasa asing, kemampuan mengetik cepat, kemungkinannya juga untuk software tertentu, nggak sekedar bisa tapi harus mahir dan lain-lain. Nah, di Poster Locker seringkali kan di sana tidak hanya mencantumkan nama perusahaan dan posisi yang dibuka, tapi ada apa? Kualifikasi yang dibutuhkan, kayak gitu. Jadi nanti di poster lain ya gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, ada poster-poster loker yang menyampaikan kualifikasinya ini. Nah, bukankah dari kualifikasi itu, walaupun posternya udah kedaluarsa, teman-teman jadi tahu, oh ternyata kalau untuk posisi ini dia tuh harus bisa ini, minimal ini. Teman-teman bisa ukur mana yang teman-teman udah bisa dan udah mahir, layaklah untuk dicoba gitu ya, untuk di duelkan dengan kandidat lain gitu kan. Mana yang teman-teman bisa tapi masih perlu harus diasah, diperkuat biar terlatih. Mungkin teman-teman ada yang lupa, yang masih harus diingat lagi. Atau mungkin ada kualifikasi yang teman-teman baru dengar, baru tahu. Loh ini apa ya? Kok aku baru dengar, padahal kualifikasi ini misalkan selalu muncul di loker-loker beda perusahaan, tapi untuk posisi tersebut. Jadi teman-teman tahu untuk apa? Persiapan. Jadi teman-teman ada ide persiapan juga kayak gitu dari apa ya ini poster yang udah kedaluarsa yang udah lewat tanggalnya kayak gitu. Nah itu termasuk teman-teman harus melihat ke arah sana gitu. Terus apalagi ini ada ide waktu tuh kayak gini teman-teman, banyak sekali poster-poster lowongan pekerjaan yang mencantumkan maksimum batas akhir pengiriman sampai kapan atau dikirim sebelum tanggal kapan kayak gitu-gitu. Nah, di situ teman-teman kalau teman-teman job seeker tiap hari mantengin loker, pasti nanti akan punya journey-nya, punya feel-nya bahwa oh perusahaan ini biasanya buka loker cuma seminggu doang nih, habis itu penuh. Oh perusahaan ini 2 minggu, perusahaan ini bisa sebulan. Ini perusahaan ini lama nih, nggak ada batasnya nih, kayaknya ngerekrut mulu nih kayak gitu. Teman-teman ada sense-nya nih kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Jadi teman-teman jadi punya persiapan gitu bahwa oh nanti begitu ada poster locker ini aku harus follow up segera sesaat setelah aku dapat info locker tertentu dari perusahaan ini dan itu sesuai, aku harus nyiapin nih berkasnya, oh, harus buru-buru ngelamar karena window-nya nggak lebar gitu. Ini butuh segera nih. Oh, mungkin di posternya tulisannya 2 minggu batas pengirimannya. Tapi ternyata suka ada banyak ya mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi durasinya tuh dibuka sampai dengan tanggal katakanlah 20. Tapi nanti di tanggal 10 udah nggak bisa dilamar tuh. Entah email penuh lah, entah di sosmednya atau di websitenya udah nyampein bahwa posisi itu udah nggak ngebuka lah atau udah ya overload lah dan lain-lain kayak gitu. Nah ini yang teman-teman bisa peroleh nih ide waktu dari apa poster yang udah kedaluarsa lagi, ide kesempatan juga di sini double ya aku tulisnya tuh sama yang terakhir ada ide riset. Ide riset tuh kayak gini teman-teman. Dari poster yang udah kedaluarsa itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang baru mau ngelamar, bahkan teman-teman yang udah mengikuti tahap tertentu nih misalkan ya teman-teman ngikutin tahap tertentu. Kemudian teman-teman bakal ada interview dengan HR. Nah, untuk persiapan dengan interview HR, teman-teman itu harus menyiapkan 4 hal untuk menguatkan ini. Pertama, teman-teman harus paham terkait pertanyaan interview yang biasa muncul. Kedua, baca ulang soal posisi yang teman-teman lamar. Yang ketiga, riset soal perusahaan. Entah di website, entah di sosmed, entah di media. Kayak koran gitu-gitu. Terus yang keempat ini apa? Ya teman-teman di sini harus paham juga terkait apa? Ya dokumen-dokumen yang teman-teman kirim itu. Baca ulang CV-nya, baca ulang dokumen pendukung. Nah di sini ide riset maksudku gini. Wah besok aku mau ada nih interview dengan HR untuk posisi customer service. Wah kira-kira apa ya yang harus aku siapkan? Nah bukankah teman-teman tinggal ngecek dulu waktu teman-teman ngelamar di posisi customer service, masih ada nggak tuh poster lokernya? Kalau teman-teman sekarang udah
lanjut ke tahap interview HR, berarti poster itu kan kemungkinan udah kedaluarsa. Tapi kan di dalamnya ada kualifikasi. Dibutuhkan orang yang bisa ini. Nah, besok pada saat interview HR, oh, di sini nih dia nyebut harus bisa software ABCD. Minimal di posisi itu selama 2 tahun. Nah, itu terucap pada saat teman-teman interview. Entah pada saat perkenalan diri atau menjelaskan detail di dalamnya dari pertanyaan-pertanyaan HR yang lain. Jadi poin-poin yang ada di poster yang udah kedaluarsa, teman-teman sampaikan saat interview HR, interview user, mungkin ada interview dengan direktur, mungkin ada yang istilahnya nanti panel interview, entah itu yang nanti ada yang sifatnya itu final gitu, final interview gitu. Nah, ini macam-macam kayak gitu. Ini teman-teman bisa memunculkan ide riset dari apa? Aku ulang lagi, dari poster yang udah kedaluarsa kayak gitu. Nah, misalkan nih, teman-teman nih, aku ajak teman-teman yang nonton sampai di menit ini, yuk kita kunjungin ini. Kunjungin official link-nya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan teman-teman di sini kunjungi official link-nya? Maka kita akan urutin dari pojok ya. Itu kan poster yang barusan nih. Terus kalau teman-teman kunjungi link-nya, ternyata PT Softtek Indonesia ini lagi buka loker. Video ini aku bikin tanggal 29 Agustus 2023. Berarti sehari setelah poster ini diposting di link-nya. Artinya apa? Bagi teman-teman yang nonton video ini sampai di menit ini yang tanggalnya nggak jauh dari 28 Agustus ini, silahkan lamar. Gitu. Ini aku nggak lagi di-endorse sama Softtek Indonesia ya. Tapi aku pengen ngasih teman-teman ini contoh. Contoh real yang teman-teman bisa lakukan, perlakukan di loker-loker yang masih berlaku, maupun nanti di loker-loker yang udah kedaluarsa. Di sini aku pengen teman-teman tuh paham logikanya bahwa barangkali informasi loker yang teman-teman peroleh yang kedaluarsa itu misalkan ya cuma satu, ternyata dengan kita meluangkan waktu, meluangkan koneksi internet gitu ya, meluangkan apa misalkan listrik, laptop gitu-gitu, kita kunjungi kepoin sosmednya misalkan, ternyata di sana ada loker yang lebih lengkap gitu. Mungkin di sini ada teman-teman, ada yang pernah ngerasa nggak dapat satu info loker setelah dikunjungi sosmednya, ternyata infonya banyak kayak gitu. Yang tadinya cuma coba kunjungin iseng-iseng aja, setelah dikunjungi ternyata banyak banget loker. Ini aku kasih contoh yang aku temuin ya teman-teman sebelum bikin video ini karena ini biar gampang aja buat dipelajarinya. Di luar sana masih banyak teman-teman. Di LinkedIn misalkan diposting cuma satu loker, begitu kita kunjungi di websitenya itu puluhan loker. Ada, aku bisa ngasih contoh lebih dari 5 perusahaan yang lakuin itu. Nah, yuk coba mindset ini teman-teman pahami bahwa di poster loker pun yang udah kedaluarsa itu masih bisa digunakan untuk apa? Memunculkan ide, dan ide yang ada masih bisa digunakan untuk eksekusi hal-hal yang belum kedaluarsa gitu. Belajar dari masa lalu dan jadikan itu titik awal untuk melakukan action ke depannya kayak gitu. Ini contoh realnya. Yuk teman-teman yang udah sadar ini lokernya masih aktif, silahkan kunjungin kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi nih, khususnya terkait dengan lowongan kerja yang udah kedaluarsa, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar kayak gitu, biar nanti kita bisa diskusikan. Atau misalkan teman-teman di sini pengen ngobrol lebih dalam, silahkan teman-teman bisa hubungin aku lewat semua sosmedku. Aku saranin DM aja lewat LinkedIn atau lewat IG biar aku fast response kayak gitu. Paling sementara itu dulu ya dari aku teman-teman. Semoga ada gambaran. Kalau teman-teman ada hal-hal atau ide-ide yang Kak bahas ini dong, Kak bahas ini dong, nanti sampaikan aja. Nanti insya Allah aku segera bikin videonya biar kita bisa belajar bareng. Karena di sini aku juga masih terus belajar kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga membantu. Semoga teman-teman di sini sehat selalu, semangat selalu, dan teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.